Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Masih di Waktunya Sehat bersama Tibun Nabawi. Dan di studio masih bersama dengan Dr. Putri Raina Damayanti. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas mengenai remaja jompo ya dok ya. Jadi apa namanya masih simpang siur, masih belum jelas ya kan remaja jompo itu seperti apa, bagaimana ya kan, kita sudah sedikit menyampaikan. Ya, jadi memang sedikit membuat para pemirsa yang di rumah biar penasaran. Karena saya sendiri pun secara pribadi juga penasaran dok. Iya, apalagi lagi ngehits. Betul sekali. Ya? Banyak istilah remaja kok jompo. Iya. Apa sih remaja jompo? Bahkan ada kayak orang-orang ya, kayak klub malah ya. Iya. Malah jadi seperti klub kami itu remaja jompo ya. Jadi kata-kata istilah itu emang dari kalangan muda yang mengistilahkan dirinya sendiri sebagai remaja jompo. Iya. Nah, di sini remaja jompo itu berkaitan dengan usia, ya. Jadi usianya adalah usia remaja. Usia remaja itu berapa sampai berapa sih ya? Apa standarnya usia remaja itu Bilang adalah remaja. ya 12 tahun sampai 24 tahun. Nah, di mana kita tahu bahwa itu usia manusia lagi seger-segernya ya. Saya bilang produktif manusia gitu. bukan anak-anak lagi ya, karena di usia 18 sampai 24 dia udah kategorinya sudah masuk ke dewasa. Nah, jadi aktivitasnya pasti lebih, suka jalan-jalan, hobi olahraga, prestasi banyak ya, ekstrakurikuler juga banyak. Nah, di sini kenapa para remaja itu sekarang melibatkan media kami remaja jompo gitu? Karena dari efek pandemi global ya, di mana anak-anak atau para remaja ini diharuskan untuk lebih banyak belajar di rumah, beraktivitas di rumah, sehingga mereka merasa timbullah gejala-gejala seperti orang jompo. Jadi bukan terus jadi menua ya, mukanya jadi tua. Bukan karena itu ya. Bukan. Itu Atau kan terus mungkin kurang skincare kalau itu ya. atau terus jadi ya nanti kapan-kapan kita bahas gitu ya. Nah, atau apa namanya, stroke ya, terus jantungan, enggak gitu juga sebenarnya. Ya enggak sampai seperti itu, tapi gejala-gejala kok seperti orang tua ya, seperti menua ya. Di remaja jompo istilahnya seperti itu. Nah, apa aja sih ya kira-kira yang dirasakan dari para remaja yang mengistilahkan dia jompo gitu. Jadi aku nih remaja jompo loh. Jadi bukan aku tuh anak SMA yang mukanya kayak ibu-ibu, bukan juga ya. Seperti bapak-bapak. Nah, seperti bapak-bapak bukan juga ya. Tapi tuh kok udah mulai nih. Ya pagi-pagi tahu-tahu kram. Gitu. Terus kakinya sering-sering pegel. Terus punggungnya pegel, kemudian pusing. Kenapa? Matanya tiba-tiba aja ke dokter mata, minusnya udah bertambah. Kan seperti itu. Jadi pakai koyo. Nah, mulai deh pakai koyo di mana-mana. Kadang ada tempelan di sini ya, ada tempel itu. Jadi dia merasa kok sekarang begitulah apa namanya, keadaan yang lagi ngehits. Ya. Mungkin nggak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin juga di luar negeri juga seperti itu. Tapi kita nggak tahu istilahnya ya. Ya, remaja jompo cuma ada di Indonesia aja. Betul, jadi kita nggak tahu istilahnya. Nah, sebagai orang tua, sebenarnya ini bahasanya ini lebih ke arah remajanya, bukan ke arah jomponya, ya. Nah, ini kalau seandainya pemirsa ini ada sebagai orang tua atau sebagai kakak yang punya adik yang masih umur segitu, tolong dilihat nih perilaku adiknya, kesehariannya. Mau nggak dia olahraga? Bahkan untuk mandi aja biasanya nggak mau, masih gitu. malas-malasan Mager. gitu ya. Ya, makan juga ngeklik. Ya, udah banyak banget nih aplikasi yang ngeklik makanan, bahkan belanja juga tinggal ngeklik ya. Jadi mungkin terlalu nyaman gitu ya. Ya, jadi terlalu nyaman sehingga jadi lifestyle-nya menjadi nggak sehat. Apalagi makan-makanan juga sekarang banyak yang tidak mengutamakan unsur kesehatan. Yang penting enak, berlemak dan lain-lain, tapi kurang banget aktivitas fisik. Itulah yang nanti akan menjadi momok tahap akhirnya remaja jompo ini gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali mungkin faktor-faktornya atau penyebabnya. Tapi ini belum ke detailnya yang kita sampaikan ya. Jadi nanti masih kita perlu sampaikan untuk apa sih faktor-faktor penyebab dari remaja jompo itu. Tapi kalau saya kira sih ya, mungkin saya secara pribadi itu apakah merasa seperti itu ya? Iya, jadi mungkin kayaknya mungkin gini, Mas Dimas nih ya, Mas Dimas nih ya, kategori mungkin remaja di stasa akhir apa ya? Nah, mungkin kayak semacam itu juga karena
itu juga berpengaruh kalau dari yang Sangat. disampaikan dokter. Iya. Karena pandemi Gampang yang capek, ya. bertahun-tahun, akhirnya kita lebih banyak mungkin stay di rumah seperti itu kan. Betul, Jadi iya. menimbulkan kemageran itu tadi. Betul, Ya kan? Jadi seperti itu, Dok. Dicetuskan oleh remaja, tapi ternyata yang mengalami bukan cuma remaja aja nih Mas Dimas ya. Oke, baik Dok. Pembahasan kita masih panjang sekali. Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Tapi masih Dimas ingatkan, untuk pemesanan Tibun Nabawi bisa langsung melalui nomor di bawah ini. Jadi silakan untuk pemirsa yang ingin memesan sekali lagi produk Tibun Nabawi minyak balur bisa langsung nomor di bawah ini. Kita akan kembali lagi untuk pembahasan remaja jompo. Jangan kemana-mana.